Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Nah, selanjutnya di pelajaran sirah tentang Khalifah Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenapa dia dijuluki ar-Rasyid? Karena beliau pada waktu itu umurnya kurang dari 20 tahun mendapatkan kemenangan yang gemilang ya, mendapatkan kemenangan dalam peperangan melawan Romawi. Nah, makanya sejak saat itu pula orang tuanya menggelarnya dengan sebutan Ar-Rasyid. Nah, beliau dilahirkan di kota Arroy. Nah, pada tahun 148 Hijriah. Ayahnya Muhammad Al-Mahdi, ini khalifah sebelumnya memberikan perhatian lebih dalam masalah pendidikan sehingga beliau tumbuh dalam kecintaan terhadap kebaikan, menjaga kehormatan, lapang jiwanya, dan akhlak-akhlak yang baik lainnya. Nah, beliau menjabat khalifah setelah saudaranya Al-Hadi pada tahun 170 Hijriah. Nah, jadi Harun ar-Rasyid ini punya saudara ya. Harun ar-Rasyid ini punya saudara yang dia apa namanya? eh menjadi khalifah sebelumnya, yaitu Naam yang bernama Al-Hadi. Kemudian beliau mendekati para ulama, para fuqaha, dan juga ahli-ahli lughah, sehingga beliau ini pinter dalam ilmu syar'i maupun ilmu bahasa. Nah, kemudian di antara bukti bahwa beliau itu seorang yang Masya Allah ya, yang bagus sekali adalah beliau ini di masa hidupnya beliau berperang setahun dan berhaji setahun. Nah, jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini di dalam kitab atau tulisan-tulisan sejarah yang lain, beliau ini telah berhaji selama 9 kali se sejak sejak dia diangkat menjadi khalifah ya. Nah, mulai dari tahun 170 Hijriah sampai 188 Hijriah. Setahun haji, setahunnya enggak, setahun haji, setahunnya enggak. Nah, itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, bahkan di antara orang-orang atau ulama-ulama zaman terdahulu pada zamannya, mereka memberikan pujian kepada Harun ar-Rasyid atau Bari. Atau Bari tahu? Tafsir atau Bari ya, Masya Allah ya. Tafsir atau Bari itu Masya Allah banyak berjilid-jilid, lebih besar daripada tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir atau Bari. Atau Bari menuturkan Harun ar-Rasyid melakukan peperangan sebanyak 7 kali dan mempersiapkan 20 penyerangan untuk berjihad di darat maupun di laut. Insyaallah. Kemudian ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan tidak ada kematian yang paling menyulitkan kami selain kematian ar-Rasyid. Sebab kami takut sepeninggalnya muncul berbagai malapetaka. Nah, aku senantiasa memohon kepada Allah agar memanjangkan usianya daripada usiaku. Nah, dan benar juga sejarawan melihat menuturkan bahwa ketika Rasyid meninggal dunia, muncullah berbagai fitnah, perselisihan, kemudian ada muncul uh, fitnah yang sangat terkenal sampai sekarang yang memunculkan ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, yaitu fitnah Al-Quran itu makhluk. Itu terjadi setelah masa pemerintahannya Harun ar-Rasyid. Nah,
yang tidak meyakini Quran itu makhluk dipenjara. Nah, bahkan ada yang dibunuh oleh pemerintah pada saat itu. Nah, maka ini kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Fudail bin Iyad setelah sepeninggal Harun al-Rasyid ini memang benar terjadi. Nah, di antara perkara-perkara penting yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid adalah nah, memadamkan fitnah-fitnah pemberontakan keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini di antara hasilnya yaitu penangkapan yang terjadi di masa Khalifah Al-Hadi. Yang lolos dari penangkapan tersebut yang dilihat oleh pemerintah Daulah Abbasiyah sebagai seorang pemberontak adalah Idris dan Yahya. Ini dua orang anak laki-laki dari Abdullah bin Hasan. Nah, kemudian Harun ar-Rasyid mampu menundukkan Yahya tanpa peperangan. Adapun Idris, dia melarikan diri ke arah yang terjauh dari Maghrib dan menegakkan daulah yang dikenal dengan daulah Al-Idrisiyah. Nah, kemudian setelah dia wafat, keluarganya terus berkuasa atas daerah tersebut. Dalam kurun waktu tersebut tidak ada permasalahan yang membahayakan bagi daulah Abbasiyah. Nah, Yahyanya sudah ditangkap. Nah, kemudian gerakan Khawarij. Gerakan ini muncul di sebelah utara Jazirah Furatiyah. Nah, yang dipimpin oleh Al-Walid bin Thorif Asy-Syar'i. Ar-Rasyid mengirim pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Mazid Asy-Syaibani dan beliau mengalahkan gerakan Khawarij tersebut tahun 179 Hijriah. Dan mungkin perkara yang paling besar pada masa Khalifah Harun al-Rasyid adalah bencana Baramika. Bencana Baramika ini ujian dari keluarga Barma. Pada masa Ar-Rasyid ada keluarga namanya keluarga Barma. Nah, di sini diterangkan Baramik atau Barmak adalah kakek dari keluarga Baramik yang merupakan penjaga Baitul Mal. Dia dan keluarganya menganut agama Majusiyah, agama orang-orang Persia terdahulu. Dan ketika muncul Islam, dia dan sebagian keluarganya masuk Islam. Dan muncul di antara mereka di awal pemerintahan Daulah Abbasiyah, Khalid bin Baramik. Nah, Khalid bin Baramik yang mempunyai seorang anak yang terkenal dengan kepribadiannya yang baik, yaitu Yahya bin Khalid bin Baramik. Inilah orang yang mendidik Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kecil, beliau dididik oleh seorang yang bernama Yahya bin Khalid bin Baramik ini. Kemudian ketika Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, Yahya, siapa tadi namanya? Ini ada banyak Yahya di sini. Tadi ada Yahya dan Idris, ini ada Yahya lagi. Ini Yahya Baramik ini. Yahya bin Khalid Baramik ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri yang mengatur pemerintahan. Nah, kemunculnya Baramika karena kedekatan hubungan mereka dengan ar-Rasyid. Ketika beliau mengangkat Yahya bin Khalid bin Baramik menjadi Perdana Menteri, Harun ar-Rasyid juga mengangkat anak-anaknya Yahya bin Khalid bin Baramik ini, yaitu Ja'far, Fadl, dan Musa. Ja'far bin Yahya, Fadl bin Yahya, Musa bin Yahya sebagai pejabat tinggi kekhalifahan ar-Rasyid. Kemudian terjadilah yang terjadi. Nah ini ya, terjadi apanya ini yang ini masih diperselisihkan oleh ulama. Nah, jadi kita karena banyak sekali perselisihan, jadi kita ambil di sini aja. Kemudian Baramik melampaui batas ya. Jadi karena keluarganya semuanya yang mengatur negara, maksudnya dia mendapat posisi yang tinggi dalam kenegaraan. Nah, sampai-sampai keluarga Baramik ini melampaui batas. Nah, melanggar hak kekuasaan khalifah
dan sewenang-wenang terhadap urusan rakyat. Nah, mereka mendapat dukungan dalam memusuhi Daulah Abbasiyah dan Alawiyin. Kemudian setelah hal tersebut terjadi, Khalifah Ar-Rasyid menyatakan berlepas diri dari mereka, dan kemudian Ja'far bin Yahya bin Khalid bin Baramik ini ditangkap, nah, dibunuh, dan yang lainnya dipenjarakan atas apa yang mereka lakukan. Berusaha untuk melawan Daulah Abbasiyah, mendapatkan bantuan dari Alawiyin, dan sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang telah mereka nah, diberikan oleh Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Mereka dikasih amanah tapi malah nggak amanah. Nah, peradaban yang cemerlang di masa Harun Ar-Rasyid. Daulah Abbasiyah nih di masa Harun Ar-Rasyid ini mencapai puncak kemakmuran nih. Jadi ini puncak kemakmuran dalam di masa Daulah Abbasiyah. Mungkin ini tidak ada khalifah yang lebih yang lebih makmur pada masanya Daulah Abbasiyah kecuali pada khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Bahkan suatu saat diceritakan bahwasanya Harun Ar-Rasyid pernah melihat mendung melintas di atas kepalanya. Mendung melintas, kemudian di pojok sana juga ada mendung, mau hujan kayaknya. Kemudian beliau berkata, ini perkataan masyhur. Nah, ini masyhur dinukil dari berbagai kitab. Turunkanlah hujan di mana saja sesukamu ya Allah. Niscaya tempat itu akan membawa pajakmu kepadaku. Niscaya tempat itu hasilnya buahnya akan sampai kepadaku. Itu saking sejahteranya Khalifah pada masa Daulah Abbasiyah pada masa Harun Ar-Rasyid. Income atau pendapatan dari Daulah Abbasiyah itu mencapai 70.150.000 dinar. Nah, dinar uang emas. Nah, uang emas ini ya pokoknya intinya pada saat itu Daulah Abbasiyah benar-benar menjadi besar, luas, mencakup dari Afrika Utara, kemudian Arab, Mesir dulu. Di sini ada petanya ya, insyaallah di sini ada petanya. Kita lihat dulu petanya. Nah, ini Daulah Abbasiyah. Kita lihat dari kiri dulu. Kiri itu Afrika Utara, Maroko ya, Maghrib. Kemudian agak ke kanan dikit itu Misro, Mesir. Kemudian Laut Merah. Terus kemudian ada Syam, negeri Syam. Kemudian ada Jazirah Arab. Kemudian sampai Khorasan. Kalau sekarang ya Khorasan itu Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Itu pecahan dari Uni Soviet. Ini negara Uni Soviet. Nah, antum bayangin aja. Ini Uni Soviet itu kalau pertandingan bola mereka ikutnya Eropa. Jadi sangat luas sekali daerah kekuasaannya Daulah Abbasiyah pada masa Harun Ar-Rasyid ini, Masya Allah ya. Nah, kemudian dari segi berkembang gerakan dari segi ilmiah juga Baghdad mencapai kedudukan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Baghdad menjadi pusat ilmu, sastra, dan perdagangan. Ar-Rasyid sangat perhatian terhadap ilmu dan ulama. Beliau perluas Baitul Hikmah. Nah, kemudian di masa Ar-Rasyid dianggap lahirnya masa keemasan peradaban Islam, keilmuan. Nah, nanti kalau pas kehancuran Daulah Abbasiyah, itu sungai Tiberia, sungai Efrat atau sungai Tigris itu menjadi hitam dan merah. Karena apa? Karena buku-buku para ulama yang di Baitul Hikmah ini dibuang oleh bangsa Mongol yang menyerah Daulah Abbasiyah. Nanti itu masih lama. Hancurnya Daulah Abbasiyah ini nanti dihancurkan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan juga kakeknya Genghis Khan. Nah, wafatnya
Ar-Rasyid sakit dalam perjalanan menumpas pemberontakan di Khorasan. Kemudian sakitnya ini bertambah parah sehingga meninggal di kota Taus tahun 1193 Hijriah. Beliau mewasiatkan khalifah ini kepada anaknya Al-Amin, kemudian kepada Al-Ma'mun, nah lalu kepada putranya Al-Qasim. Nah, saya kira cukup ya. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.